Selamat datang kembali di channel saya. Jadi setelah video uploadan yang kemarin itu, ini ada video baru dimana kita akan membahas cara kerja sebuah teleskop bintang saya dan juga bagian-bagiannya dulu. Nah, langsung aja ya. Nah, itu teleskop bintang yang kemarin. Oke, langsung aja ya kita bahas dan melihat bagian-bagiannya dulu. Dan untuk tutorial, bahan, dan pembuatannya nanti kita bahas di video selanjutnya saja. Ini agar teman-teman tidak bingung nanti bagaimana cara kerjanya. Ya tapi kayaknya sih teman-teman udah paham aja lah ya. Cuma saya jelaskan dulu lah sedikit. Jadi kita bahas dari cara kerjanya ya. Jadi cara kerja sebuah teleskop itu adalah mengumpulkan cahaya dari objek yang ingin kita lihat. Ya itu yang saya tahu. Jadi proses pengumpulan cahaya itu dibantu oleh lensa-lensa berupa lensa jembung ya. Jadi di dalam sini ada lensa utama. Dia mengumpulkan cahaya, dikumpulkan ke titik fokus. Di sini nanti dibelokkan cahayanya karena saya pakai cermin pembalik ya. Jadi nanti fokusnya dibelokkan sini lalu membelok ke sini. Kemudian diterima dan diperbesar oleh lensa okulernya. Ya, itu sih yang saya tahu seperti itu. Kalau salah ya mohon saran dan bimbingannya karena saya juga pemula. Jadi setelah terkumpul dari lensa objektif atau lensa utama, nanti kemudian dibelokkan lalu diperbesar dengan lensa okulernya. Itu cara kerjanya. Lalu kita ke bagian-bagiannya ya. Nah, ini tutup lensa mata atau tutup eyepiece-nya biar aman ya, biar enggak kena debu kalau nanti kita pasang di tempatnya. Lalu ini tepat untuk eyepiece ya, jadi nanti teman-teman bisa masukkan lensa eyepiece-nya atau lensa okulernya ke dalam sini. Lalu yang bawahnya ini namanya diagonal mirror atau cermin diagonal. Fungsinya untuk membalik bayangan agar hasilnya tegak ya. Lalu ini fokuser untuk mengatur fokus. Oke. Lalu kita ke sini. Ini badan teleskop. Ya, teman-teman sudah tahu juga ya. Lalu kita ke atas ini. Ini yang kecil ini namanya finder scope atau teleskop pelacak ya. Ya, itu yang saya tahu. Ini buat sendiri juga. Bahannya ya pipa-pipa bekas. Ya, teman-teman bisa kreativitaskan sesuai keinginan dan pemikiran desain sendiri-sendiri. Desain saya seperti ini sukanya. Oke. Lalu ini di dalamnya nanti ada lensa objektif ya. Kita ke bagian sini dulu. Lalu ini namanya kalau tidak salah itu bubble apa ya? Bubble apa itu namanya? Fungsinya untuk mengurangi polusi cahaya yang masuk ya. Ya, itu yang saya tahu. Lalu di sini ada sebuah tempat ya. Ini tidak ada namanya kalau di pabrikannya, saya juga tidak tahu apa namanya, tapi ini saya buat multifungsi ya. Nah, nanti kita lihat sama-sama saja bagaimana cara kerjanya ini nanti. Nah, di dalam sini ada lensa objektif. Jelas ya, kelihatan. Lensa utama.
Yang ini tadi fungsinya anu ya, banyak ya. Kayak buat tutup lensa itu juga bisa, nanti buat diafragma juga bisa. Ya nanti kita lihat bareng-bareng aja lah, itu multifungsi. Lalu kita ke sini. Ini penguncinya. Fungsinya ya untuk mengikat teleskop ke mounting lah. Lalu kita ke sini. Nah, ini dari pipa juga ya, PVC. Saya buat sendiri juga. Lalu bawah sini ini sambungan T. Ke bawah ini pemberat dari PVC juga. Lalu ini saya buat dari punya kamera kayaknya ya, kamera HP itu di anunya ya, entahlah saya juga bingung. Ini nanti kita lihat aja sama-sama di video selanjutnya saja, kita bahas detailnya. Lalu ini tripod buat sendiri juga. Nah ini nanti saya desain di sini karena biar nanti gampang buat naruh-naruh epice atau benda-benda ya. Ini bautan semua, bisa dibongkar pasang. Jadi kalau kita perlu dipasang saja, kalau tidak perlu ya dibongkar, disimpan di boxnya. Boxnya ada itu di sana di dalam. Nah, nanti ini dibongkar-bongkar kalau mau disimpan di boxnya. Ini tadi fungsinya finder scope-nya ini untuk membantu kita meneropong ya awalannya. Jadi sebelum kita melihat ke teleskop utama, kita bisa melihat ke teleskop pelacaknya dulu. Nanti setelah terlihat di sini, maka otomatis akan terlihat di teleskop utama. Ya yang saya alami seperti itu sih. Oke, itu komponen dan bagian-bagiannya. Untuk cara kerja mountingnya, bentuknya seperti ini ya. Ini untuk pegangan ya. Nah, kan enak, ada pegangannya. Nah, terus kita putar seperti ini. ...360 derajat bisa diputar. Nah, lalu untuk tadi versi horizontalnya ya. Nah, sekarang versi vertikalnya ini dibuka dulu kuncinya, yang ini. Nah, ini nanti dibuka dulu. Dibuka, lalu nanti ini akan bisa naik turun ya. Saya tidak bisa buka sekarang karena tangan satunya lagi megang smartphone ya. Kita nanti bahas di bagian tripod juga bisa nanti. Nah, sebenarnya ini juga bisa, tapi karena saya gunakan dua aja ya, horizontal dan vertikalnya di sini saja. Jadi ya ini saya baut mati ya. Kalau bautnya dilepas dulu bisa, ini diputar ke nanti ini nanti diputar ke sana. Lalu di sini dilepas lagi bautnya juga bisa, nanti diputar ke sana. Ya nanti gampang lah, kita lihat di video selanjutnya saja. Oke, seperti ini dulu video pembahasan bagian-bagian teleskop bintang saya. Kalau teman-teman ingin membuatnya silahkan buat sekreatif mungkin, tidak harus persis punya saya. Yang penting plek, serak, jos, mantep, sesuai keinginan teman-teman semua. Desain saya sukanya seperti ini ya, jadi saya buat seperti ini. Dan teman saya juga suka desain yang ini, makanya dia minta saya memvideokan. Oke, kita sudahi dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin membuat teleskop bintang juga.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.